Oke, kita mulai untuk membahas soal prediksi PHB kelas 10. Soal yang nomor 1 sama nomor 2 itu kan tentang yang alat dan bahan ya. Jadi alatnya, fungsinya untuk apa nanti silakan dihafalkan lagi. Kemudian tentang, bahaya bahan-bahannya ada simbol-simbolnya juga, itu juga dihafalkan lagi. Bisa jadi, yang keluar sama, bisa jadi berbeda, jadi dihafalin aja semuanya. Kemudian, masuk ke nomor 3. Jadi ada soal, di sini bentuknya mungkin cerita, suatu hari ada seorang mungkin siswa yang akan membuat larutan. Bisa jadi nanti di PHB-nya itu nggak larutan NaOH, jadi bisa HCl atau yang lainnya. Intinya sama, membuat larutan apa untuk, membentuk yang disuruh adalah menentukan alatnya, gitu. Jadi kalau, yang pertama di sini adalah yang dibikin larutan NaOH, kemudian sebanyaknya adalah 500 mili. Tentukan alat laboratorium yang harus dipakai. Oke. Kalau NaOH sendiri kita tahu itu kan, bentuknya awalnya padatan ya, jadi dia awalnya tuh padatan. Kalau padatan kita harus melarutkannya dulu. Nah, sebelum dilarutkan harus ditimbang dulu juga. Jadi oke. Jadi harus ke 19 sana tuh. Oke, mungkin bisa di-mute dulu. Oke, nah. Jadi yang perlu kita lakukan langkah yang pertama adalah nimbang. Kalau nimbang itu butuh apa? Butuh gelas arloji. Gelas arloji. Jadi alat yang pertama kita gunakan adalah gelas arloji dan ngambilnya pakai apa? Ngambilnya pakai spatula. Jadi runtutannya tuh diperhatikan, jadi kalian bisa nulis alat-alatnya apa aja. Nah, setelah diambil, maka ditimbang. Berarti butuh apa? Neraca. Butuh neraca. Boleh neraca digital, boleh neraca OHS, atau kata lain neraca analitik. Boleh. Kemudian, setelah ditimbang, kita larutkan. Dilarutkannya di mana? Di gelas kimia atau beker glass. Di gelas kimia. Nah, setelah dilarutkan di gelas kimia, kan itu cuma buat ngelarutin. Selanjutnya endingnya itu nanti ke labu ukur. Jadi kita nyimpennya di labu ukur kalau bikin larutan-larutan seperti ini. Entah NaOH, entah HCl nanti di labu ukur. Jadi setelah ditimbang, kita larutkan ke gelas kimia, kemudian kita labu ukur. Nah, masukkan ke labu ukur itu enggak langsung dimasukkan kan, pasti ada corongnya. Corong yang dipakai yaitu corong kaca. Terus udah sih kayaknya ini aja. Jadi alat-alatnya adalah gelas arloji, spatula, neraca, gelas kimia, labu ukur, dan corong kaca. Oke, kalau mau lengkap boleh dikasih gelas kimia yang berapa mili, labu ukurnya yang berapa mili juga boleh. Berarti kemungkinan labu ukurnya adalah labu ukur yang 500 mili, karena yang diminta 500 mili. Kalau gelas kimianya itu bisa kurang dari 500 mili, karena ini di sini kita hanya melarutkan sedikit di gelas kimia. Gitu. Oke, kalau sampai sini mungkin masih bisa ya, masih oke, masih bisa dipelajari. Kemudian nomor 4, kemungkinan soalnya seperti ini, sama. Jadi disuruh menjelaskan apa itu maksudnya dari kimia hijau, kemudian menyebutkan minimal 3 prinsip. So, dari 12 itu silakan hafalkan minimal 3. Ya, jadi hafalin dua-duanya sih, karena di nanoteknologi juga nanti akan keluar. Ke 12-12-nya, sorry. Jadi, kalau di sini disebutkan minimal 3. Oke. Mungkin satu slide dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu deh, silakan, nggak apa-apa. Sampai sini jelas atau masih ada yang bingung? Permisi, Bu. Mau tanya. Ya, satu-satu dulu. Siapa dulu?
Firza Agung. Ya, Firza boleh. Ya, sama Adinda, sama Iya. Otang. Ini kan dalam nomor 4 itu disuruh nyebutin 3 prinsipnya. Itu cuma nyebutin apa prinsipnya kan Bu, nggak usah pengertiannya. Ya kan menyebutkan, jadi cukup nyebutin aja sih, nggak usah dikasih pengertian. Alhamdulillah. Ya, gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Makasih Bu. Makasih Bu. Alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Jadi itu dihafalin. Next-nya, nah ini yang saya maksud dihafalin di lebih dari 3 itu buat nano. Jadi bisa memasangkan 12 prinsip kimia hijau itu cocok untuk penerapan nano yang mana kalau diketahui contoh. Soalnya kayak gini, tapi nggak tahu contohnya apakah mirip seperti ini atau yang lainnya. Kan ada 12 kalau nggak salah, ya ada 12 di halaman 27, 28, tak tulisin sekalian di sini. Halaman 27 sampai 28. Nah, itu bisa dibuka lagi. Jadi kalau diketahuinya adalah penerapan nanonya, terus kita memasangkan itu cocok ke kimia hijau atau prinsip kimia hijau yang mana gitu. Nah, di sini adalah nanoteknologi berperan membuat bahan yang mempunyai sifat fisik dan kimia yang tidak berbahaya dan beracun. Berarti cocok untuk yang mana? Kalau menurut halaman 27 itu kan udah ada tabelnya tuh persis. Yang tidak berbahaya dan beracun berarti rancang bahan kimia yang lebih aman. Proses sintesis kimia lebih aman. Iya. Oh ya, sintesis ya, sorry. Ya mirip ya. Oh, no. Ya, yang rancang. Boleh kalau misalkan mirip sama proses sintesis ya nggak apa-apa. Rancang bahan kimia yang lebih aman. Karena ini materinya tuh abstrak, jadi agak mirip satu prinsip dengan prinsip yang lainnya. Oke, untuk nomor 2, penggunaan partikel nano akan dapat memperhitungkan dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Berarti sudah jelas ada kata-kata atomnya, maka ini adalah manajemen atom yang baik. Oke, yang ketiga, dalam praktiknya nanoteknologi menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia berbahaya. Kata kuncinya di sini adalah menghindari penggunaan pelarut dan bahan kimia yang berbahaya. Berarti cocoknya dengan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Penggunaan, ada kata-kata pelarutnya, penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. Sorry ya kalau tulisannya agak kurang jelas. Oke, yang terakhir, ada 5 kayaknya ya, tapi tak masukin di BPT cuma 4. Salah satu bidang kegiatan nanoteknologi adalah menemukan katalis nano yang efisien. Kata kuncinya di sini adalah menemukan katalis. Katalis berarti cocok ke prinsip kimia hijau yang apa? Gunakan katalis. Oke, saya rasa ini bisa nanti dipahami. Contohnya itu nggak lain dari yang ini kok. Contohnya itu yang seputar 12 itu yang ada di halaman 27, 28 sekitar itu. Yang dikeluarin juga nggak semuanya. Bisa jadi 5, bisa jadi 4. Oke. Langsung ke nomor 6. Lanjutannya ini ada di halaman 29. Materinya ada di halaman 29. Oke, jadi ini siapa yang masih ini? Mute dulu tolong. Wait. Oke. Nah. Untuk yang nomor 6, ini dihafalin aja yang di buku paket, sama kalau mau jelasnya ada di tabel halaman 41, nomor 12, latihan soal. Oke. Penggunaan pemanfaatan nanopartikel, jadi untuk nanoperak atau AG itu
digunakan untuk anti mikroba ya. Ini siapa yang Nah. Oke, ini untuk antimikroba, kemudian untuk nano ZN itu digunakan untuk penyerapan UV atau boleh pakainya untuk sunblock atau sunscreen itu boleh. Penyerapan UV. Yang sejenis nanti saya benarkan. Kemudian yang ketiga ada CNTS. CNTS itu digunakan untuk kerangka sepeda. Ini saya rasa sih materi-materi yang bisa dihafalkan ya. Kerangka sepeda atau juga boleh di raket itu biasanya bahannya pakai ini. Oke. Kalau grafena itu untuk layar LCD, Bisa juga untuk touchscreen atau layar sentuh. Nah, kalau yang terakhir nanosilika itu untuk anti air. Oke. Oke, untuk nomor 6 bisa nanti dilihat di halaman tadi saya bilang 40 atau 41 gitu. Nomor 12. Tabelnya persis seperti ini, sudah benar semua, cuma yang nanosilikat di tabel itu salah. Yang benar adalah anti air. Oke, kita lanjut ke, nah ini udah masuk ke kimianya yang unsur, bahas unsur dan teman-temannya. Oke, kalau seperti ini penulisan boleh dituliskan kan ada yang misalkan C-nya di depan duluan, di sini hanya duluan yang disebutin. Boleh mau H dulu, boleh C-nya dulu yang di depan, terserah itu. Kalau mau urut seperti di soal juga nggak apa-apa. Jadi kita urut aja. Penulisan dengan rumus kimia yang benar untuk 2 molekul asam askorbat. Kalau 2 molekul asam askorbat berarti di sini adalah 2 di depan. Sebelum kita nulis senyawanya itu ada tulisan 2. Oke. Di mana setiap molekulnya tersusun atas 8 atom hidrogen. Berarti hanya itu ada 8. Nah, ada 6. Dan yang terakhir adalah 6 atom oksigen. O-nya ada 6. Sebenarnya kalau umumnya itu nulisnya C6H8O6. Tapi nggak apa-apa, tulis aja seperti yang ini. Jadi kalau diminta sertakan rumus empirisnya. Nah, rumus empiris itu yang dibagi ya cuman angka indeksnya. Jadi dibagi berapa ini? Dibagi 2 ya. Ini kan rumus molekulnya. Iya, bentar. Sebentar. Oke, sorry. Jadi kalau yang diminta adalah rumus empirisnya, tinggal yang dibagi 2 yang senyawanya. 2 molekul ini tuh tetap di depan. Jadi rumus empirisnya adalah H4C3. Atau kalau ada yang nulisnya ini rumus empiris, atau ada yang nulisnya C6, 2C6, H8O6 juga nggak apa-apa. Itu istilahnya tuh rumus umumnya tuh seperti itu. Kalau yang di pasaran nulisnya yang seperti ini. Gitu. Nah, berarti rumus empirisnya sama, C3H4O6. Masih ada 2 molekul. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya rasa yang B, C, sama D-nya bisa tinggal diikutin aja berapa jumlah atomnya.
Kemudian nanti kalau nggak bisa dibagi gimana? Ya udah berarti rumus iris sama rumus molekulnya sama. Kalau dia tidak bisa dibagi ya. Bu, saya mau tanya. Kalau tidak bisa disederhanakan. Gimana? Saya mau tanya. Iya. Itu kan kalau misalkan 2 molekul, terus dicari rumus empirisnya itu yang paling sederhana, itu duanya nggak ikut disederhanakan berarti? Enggak, duanya itu ya 2 molekul itu. 2 molekul Oh, berarti asam gitu juga askorbat. sama yang D itu gitu? Iya, sama tetap. Oke, Bu, terima Ibu, kasih. itu yang Ya, silakan. oksigennya Oksigen. itu kenapa yang sudah diempiris Iya, itu kan Oh, 2, salah karbon nulis. 3, hidrogen 4, itu Nah. oksigennya masih tetap 6 atau salah menulis? iya Bu. Salah nulis. Iya, Bu. Nah, gitu. Oke. Yang bawahnya bisa ya? Tinggal ikutin jumlahnya aja. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa mau dilanjut? tanya, Oh iya, silakan. itu berarti kalau nyari rumus empirisnya itu berarti diurutkan ya, Bu? Boleh diurutin, boleh kayak gitu aja nggak apa-apa kok. Tetap sesuai urutan yang di soal nggak apa-apa. Oh gitu, makasih Bu. Iya, sama-sama gitu. Jadi terserah mau diapain, tetap tak bener kan. Kalau misalkan ini kan cuman apa ya, rumus umumnya yang ada di pasaran tuh yang seperti ini biasanya nulisnya. Mungkin kalau kalian browsing asam askorbat itu seperti apa ya, seperti ini. Rumusnya yang muncul seperti ini. Jadi beberapa senyawa kimia atau unsur hidrokarbon itu ya bisa dibolak-balik gitu. Oke, bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya. Untuk yang nomor 8, disuruh menuliskan, ada yang lupa di sorry. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor 8 itu ini hanya memasangkan dan menuliskan nama ternyata. Berarti tuliskan rumus kimia dan nama senyawanya. Kalau yang kemarin kan poliatomik udah diajarin ya. Oke, kita masuk ke yang A dulu. Ke yang A. Ke yang A itu kan ada K+ dengan NO3-. Nah, ini muatannya kan kalau dia berpasangan ada kation sama anion itu kan akan bertukar ya. Jadinya kan KNO3. Sorry, itu yang B ya, KNO3 itu yang B. Yang ini yang A itu K+ sama PO4 3-. Jadinya turun ya 3-nya di sini. Jadi K3PO4. Kalau kalian bingung, tulis aja namanya di sini. Kan udah tak kasih daftar senyawa poliatomik ya, nama-namanya juga. Ada juga di buku paket. Ini namanya kan fosfat. Nah, kalau yang ini nitrat. Oke, berarti kalau penamaannya kalau ion poliatomik, nama logamnya plus nama ion plus nama ion poliatomiknya. Nah, oke. Nama poliatomiknya kita udah tahu, sekarang kita tinggal pasangkan dengan nama logamnya. Berarti ini namanya kalium nitrat. Jangan kebalik kalium dengan kalsium.
Kalau kalium itu hanya K, kalau kalsium itu Ca. Kalau yang bawah sini berarti namanya kalium fosfat. Oke, tinggal ngikutin aja itu logamnya namanya apa. Berarti tinggal dipasangkan sama si nitratnya. Tuh. Yang ke C itu ada besi ya, berarti ada Fe2+ yang dipakai di sini Fe2+. Yang kalian tahu besi itu ada 2 macam. Jadi ada yang 2+, ada yang 3+. Nah, besi dengan PO4 3- dengan fosfat jadinya bertukar jadi Fe3 PO4 dalam kurung jangan lupa 2 kali. Jadi namanya adalah besi. Besi berapa yang dipakai di sini? Karena besi ada 2 macam ya berarti dikasih angkanya, angka muatan atau biloxnya. Berarti di sini yang dipakai adalah besi 2 fosfat. Oke. Begitu juga dengan yang D. Kalau yang D Fe2+ plus NO3-. Nah, jadinya Fe1 di sini nggak usah ditulis kalau pindah ke bawah. FeNO3 2 kali. Nah, namanya berarti besi 2 nitrat. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pembuatan rumus kimia dengan namanya? Bu, boleh tanya? Itu kan Iya. pas dalam pengerjaannya kan kita kan udah ketemu nih hasilnya berapa setelah ditambahkan seperti jadi 1. Itu juga nanti ulangan juga ditulis namanya juga yang kayak kalium gitu. Iya. Oh. Jadi ini bisa jadi ini 2 soal. 2 soal kayak gitu. Nah, berarti kalau misalnya kalau nih, 1 soal ya nggak apa-apa, semangat gitu aja. Ya. Alhamdulillah, Bu. Syukur. Ini yang C, ini kan ada Fe12. Kalau misalnya nulisnya nggak besi 2 tapi fero aman. Oh, mau pakai nama itu aman sih, nggak apa-apa, saya benarkan kok. Tapi kalau yang di kelas lain saya ngasih taunya sih besi 2 atau 3 gitu. Makasih. Oke, lanjut ya. Soalnya sama aman ya. Ya. Mudah-mudahan ya. soalnya sama. Mudah-mudahan sama soalnya plak. Oke, kita lanjut dulu. Kalau sama enak loh. Easy nih, ini gampang. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Isilah tabel di bawah ini dengan jawaban nama Oke. Terus kalau N itu nih nitrogen. Bedakan N dengan Na. Kalau Na natrium, N-nya aja nitrogen. Ini adalah fosfor. Kalau Cl apa Cl? Klorin ya. Kalau ada yang mau jawab klor ya nggak apa-apa. Oke, hafalin nama-nama yang keluar tuh yang sering kita buat latihan soal kok, yang sering kita bahas. Ya kayak gini juga mungkin salah satunya ada yang keluar. Oke, lanjut nomor 10. Nah, ini sama kayak tadi, ya kan, tuliskan rumus kimia, berarti tinggal dipasangkan. Dari Ba2+, kan, dia akan turun ke sini, punyanya si NO3. Negatif 1 di sini turun jadi punyanya si Ba. Berarti BaNO3 dalam kurung 2 kali.
Yang bawahnya juga sama. Jadinya apa? Al2SO4. 3-nya turun 3 kali. Kalau cuma satu doang, misalkan gini, ada Na sama SO4. SO4 2- Na-nya kan Na-nya kan plus. Nah, kalau satu aja berarti nggak usah kasih kurung ya. Jadinya NaSO4. Na2, sorry. Na2SO4 gitu. Oke, sampai nomor 10 masih ada pertanyaan? Halo, suara saya masih masuk kan ya? Masih, Bu. Oke, siap. Semangat banget nih. Wait, ini ada yang nanya, ntar dulu. Yang di chat nanti saya... Bu mau tanya, Bu. Ya, yang mau nanya silakan. Yang tadi berarti tempatnya tuh cuma punya. Halo, oke kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti yang mau nanya simpan dulu ya. Oke. Ini yang Aman, nomor Bu. 11. Aman. Kalian hanya disuruh menentukan manakah yang tidak sesuai dengan kaidah tata nama IUPAC. IUPAC itu yang kita pakai biasa. Yang besi 2, natrium klorida, natrium Oke. Nah, yang nomor 11 saya ulangi lagi, ini tata namanya sama seperti yang biasa kita kerjakan ya. Jadi bukan yang pakai Vero, Ferry, Cupro, Cupri dan teman-temannya, kita pakai biasa aja yang nama IUPAC. Oke. Yang disuruh di soal adalah dari ketiga botol di atas. Jadi ada 3 botol tidak sesuai. Mana yang nggak sesuai? Mana yang namanya salah? Oke, dari A dulu nih. Botol A itu ada MgCl2. Harusnya namanya apa? Jelas, ini logam, ini non. Kita tulisin biar bisa ya. Ini MgCl2. Nah, ini logam, ini non. Oke, berarti pakai nama yang logamnya plus nama non logamnya dikasih belakangan ida. Oke, Mg itu bukan barium tapi apa? Magnesium. Magnesium klorida. Jadi kalau pakai logam sama non, pakai tata cara logam sama non ya, yang nggak ada monoditrinya gitu. Oke, yang kedua ini berarti salah ya, yang A salah. Yang B itu botol B bertuliskan CaOH 2 kali. CaOH 2 kali. Ca kalsium. Kalsiumnya udah benar nih. Hidroksida juga sudah benar. Kenapa ini disebut salah? Karena ada angka Romawi 2 di sini. Karena yang kita tahu Ca itu ada di golongan 2A. Ada di golongan 2A. Di mana golongan 1A, 2A, dan 3A itu hanya punya satu macam muatan. Jadi nggak perlu dikasih identitas dia muatannya berapa. Cukup kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida. Nah, gitu. Oke, berarti yang B salah. Yang C, dinitrogen pentaoksida. Benar. Kenapa benar? Ini adalah nitrogen. Nitrogen itu ada
daftar unsur non-logam, N2O5. Ini non, ini juga non nih. Nah, berarti namanya adalah pakai menyebutkan dia ada berapa total unsurnya. Masih ingat ya? Mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Di nitrogen, karena dia nitrogen, di nitrogen, loh oksigennya ada berapa? Ternyata ada 5, makanya namanya pentaoksida. Ini pakai penamaan non sama non. Oke, nanti bisa dibuka lagi, dipelajari lagi latihan soalnya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, boleh diulang nggak yang B? Aku masih agak nolak. Oke, yang B itu karena kita lihat dulu nih, unsur kalsium kan logam. Terus OH itu kan masuknya ion ya, ion poliatomik. Jadi tinggal nama logamnya plus nama ionnya, ion poliatomiknya itu hidroksida. Oke, yang salah di sini adalah angka 2-nya. Karena apa? Karena kalsium itu bukan golongan yang punya lebih dari satu macam muatan. Jadi nggak kayak besi 2, besi 3, tapi kalsium ya udah cukup kalsium aja. Nggak perlu pakai kalsium 2 atau kalsium 1, karena dia cuma punya satu macam muatan, yaitu 2+. Gitu. Jadi nggak perlu ada kalsium 2, cukup kalsium hidroksida. Gitu. Berarti yang golongan 2A itu bloksnya cuma ada satu semua. Iya, cuma satu macam. Golongan 1A itu plus 1, 2A itu plus 2, 3A itu plus 3. Yang kalau lebih dari satu macam ya udah tak kasih. Contohnya ada Fe, Cu, Co, dan teman-temannya. Gitu. Itu yang tak kasih tuh ya yang sering dikeluarin di soal tuh. Oke, lanjut ya. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Itu tadi kan kalau misalkan 5 kan berarti penta. Kalau 2 di nitrogen, gitu. Kalau misalkan 3, 4 gitu gimana? Oke, contohnya ini ya. NO3. Nah, ini nitrogennya kan 1, harusnya mono. Tapi kalau di depan nggak usah dikasih. Jadi tetap nitrogen. Loh, oksigennya ada 3, berarti trioksida. Gitu. Oke, tak tulisin nih daftarnya, kayaknya udah pernah belum ya? Mono, di, tri, tetra, terus penta, heksa, hepta, okta, nona, dan terakhir adalah deka. Jadi mono itu 1, di 2, tri itu 3, tetra 4, dan seterusnya. Jadi kalian hafalinnya nggak usah banyak-banyak, cukup sampai hepta aja nggak apa-apa. Okta itu 8. Banyak ya yang dihafalin kimia. Nona itu 9, deka itu 10. Oke, gitu. Oke, nanti boleh di SS dulu juga boleh. Kalau mau lihat di recordingnya lagi juga nggak apa-apa. Kayaknya udah tak tulis belum ya? Ada kayaknya beberapa kala. Oke, next ya, nomor 12. Nah, masuk kalau di nomor 12 itu kita ngasih nulis rumusnya, rumus kimianya. Kalium fluorida berarti apa? Kalium itu dari K+. Kan? Ditulisnya gini dulu nggak apa-apa kalau masih bingung. Fluorida itu dari F. Fluorin belakangnya dikasih ida, berarti fluorida. Ingat, golongan 7A itu muatannya semuanya negatif 1. Kalium fluorida kalau kita pasangkan kan sama-sama satu semua, jadinya adalah KF. Nah, kemudian magnesium. Oh, magnesium itu golongan 2A, berarti Mg2+. Hidroksida itu OH-. Dia masuknya ion poliatomik, berarti O
H-. Kalau kita pasangkan nih, kita tukarkan masing-masing muatannya, jadi angka indeksnya. Berarti kan 2 ke sini, negatif 1 ke punyanya si MG. Jadinya adalah MG, kok merah. Oh. Sorry. Nah, jadinya adalah Mg OH, 2-nya kan turun, jadi 2 kali. Magnesium hidroksida. Nah, sama kayak tadi. Magnesium meskipun dia 2+, nulisnya bukan magnesium 2 hidroksida, tapi ya cukup magnesium hidroksida. Barium sulfat, Ba, ini masuk di golongan 2A semua nih. Kan yang cukup dihafalin tuh 1A, 2A, yang sering dipakai gitu. Barium hidroksida, barium sulfat. Sulfat itu SO4 2 nih. Jadinya apa? Kan harusnya Ba2SO4 2 kali. Nah, karena sama bisa disederhanakan. 2-nya dihilangin, ini juga. Jadinya cukup BaSO4. Kemarin ada yang nanya, Bu, nulisnya Ba2SO4 2 kali atau cukup BaSO4 aja? Cukup ini aja nggak apa-apa. Langsung BaSO4. Gitu. Oke. 11-12 sama yang sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi? Ibu, kalau misalnya kita ada kesalahan penulisan dari hurufnya gimana, Bu? Kayak contohnya nih, sama-sama gede. Tapi kalau misalnya ada kesalahan S, terus O-nya jadinya kecil, itu gimana, Bu? Disalahin Ibu? Misalnya O-nya kecil gitu ya, jadi BASO kecil 4 gitu ya? Iya, contoh aja. Tak kasih nilai sih, cuman nggak sepenuhnya gitu loh. Karena kan itu fatal, karena ya beda aja. CL nih, CL itu kan kalau L-nya besar aja itu bukan klorin, itu salah, nggak ada unsur Cl. Gitu. Jadi paling nilainya tak kurangi sih, tapi kalau saya tahu maksudnya BaSO4 ya mungkin bisa saya benarkan. Tuh. Tergantung lihat dulu salahnya kayak gimana, gitu. Fatal atau enggak. Gitu. Baik, Bu. Oke, ya sama-sama. Lanjut ya, 13. Saya mau Kita tanya, akan, iya silakan. soalnya yang tadi kan magnesium hidroksida itu Mg-nya harus dikurung dulu, Bu. Kenapa ya, Bu? Kok dikurung dulu? Sedangkan yang lainnya enggak. Suaranya putus-putus. Sinyalnya jelek, Bu. Iya, ketik aja. Nanti habis nomor 13 kita bahas deh. Ketik dulu aja, di chat aja. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu nomor 13. Nah, ini menyetarakan. Easy nih kalau menyetarain. Udah pada bisa kan? Yang A dulu. Kalau menyetarakan gampang aja, nggak usah kasih pakai cara sistematis, karena itu kalian belum sampai ke situ. Jadi Mg plus, kita tulis lagi ya, HCl. Jadi MgCl2 plus H2. Oke, nah di sini Mg-nya yang disetarain dulu itu apa sih urutannya? Kan saya udah pernah bilang, kalau menyetarakan, yang pertama disetarakan adalah unsur selain O dan H. Pokoknya H dan O itu disetarakan paling terakhir. Terus urutannya H sama O duluan siapa? Duluan H dulu. Pokoknya O terakhir. H dan O terakhir, tapi lebih terakhiran O. Oke. Kalau Mg sama Cl duluan siapa? Terserah Mg dulu apa Cl dulu, bebas. Oke, kita urut aja yang dari depan dulu. Mg-nya dulu. Mg di sini nulisnya gini aja nggak apa-apa nanti. Mg di sini ada 1. Di kanan ternyata ada 1 juga. Yang disetarakan, yang diubah koefisiennya ya, yang angka depan, bukan angka yang kecil bawah. Nggak boleh diubah-ubah kalau angka itu.
Karena apa? Nanti senyawanya jadi beda. Oke. Mg udah sama, sekarang Cl-nya. Cl-nya di sebelah kiri ada 1, di kanan 2. Yang kita samakan ya yang kiri, jadikan 2. Oke, ini dikali 2. Nah, jadi naik kan? Jadi 2 sini. Koefisiennya berubah jadi 2HCl. Oke, sekarang H-nya. H yang di sebelah kiri itu ada 2, yang kanan juga sudah ada 2. Oke, udah setara berarti ya. Nah, ini sudah setara. Cukup sampai sini jawabnya udah benar. Mg1, 1, Cl2, ini ada 2, terus H-nya ada 2, ini juga 2. Oke. Lebih lengkap lagi, masih tetap ditulis fasenya juga lebih bagus. Oke, lanjut ke yang B. NO ditambah O2 menjadi, yuk sekalian belajar tata nama N2O4. Ini non sama non, berarti namanya apa? Dinitrogen, ada 4 oksigen, tetraoksida. Oke. N-nya dulu ya, berarti daripada O-nya, N di sebelah kiri ada 1, di kanan ada 2. Oke, kita kalikan biar sama koefisiennya, kali 2. Oke, jadi naik di sini ada 2. O-nya di sebelah kiri ada berapa? 4 ya. 2. O-nya di sini ada 2 tambah 2 di sini. Nah, berarti ada 4. Di sebelah kanan juga ada 4. Oke, reaksinya sudah setara. Gitu untuk menyetarakan reaksi. Oke, kita lihat dulu tadi pertanyaannya. Nomor 12, MgOH 2 kali. Itu harus dikurung, iya, sedangkan bakso 4 nggak dikurung, itu kenapa ya? Oke. Kok ada saya aneh ya bacanya. Harus dikurung ya kan? Bakso 4 nggak dikurung, itu kenapa ya, Bu? Kalau yang BaSO4, ini ya, kalau BaSO4 itu kan karena sama-sama di sini ada 1 sama 1, jadi nggak perlu dikurung. Kalau awalnya nulisnya Ba2SO4, nah harus dikurung. Kalau 1 dikurung nggak apa-apa. Sama kayak Na2SO4. Jadi dari Na plus sama SO4 2 min. Kan ini kan nanti punyanya si Na. Jadinya kan Na2SO4 1 nggak usah dikurung, nggak usah ditulis kurung kayak gini, terus SO4. Tapi kalau kalian nulisnya Ba2SO4 ya bener kayak gini dikurung. Kalau mau disederhanakan, nggak usah dikasih nggak jelek. Halo, suara saya masih kedengeran? Cek. Masih, Bu. Oke, sorry ya, ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi keputus-putus. Oke, itu yang tadi sekilas pertanyaan yang tadi ya, jadi sudah terjawab. Kita lanjut ke nomor 14. Wah, udah mau selesai nih. Oke, nomor 14. Yang diminta adalah menuliskan persamaan kimia yang setara dan lengkap. Lengkap ini berarti disertai dengan fase atau wujudnya.
Caranya gimana? Satu-satu dulu apa yang direaksikan. Tulis dulu. Serbuk tembaga 2 oksida. Oke, serbuk tembaga 2 oksida. Kalau bingung fasenya, kalian juga bisa lihat deh. Ada kata-kata serbuk. Serbuk itu berarti kan nggak mungkin cairan, nggak mungkin larutan. Berarti padat kan. Nah, berarti ini adalah solid. Sudah pasti dia solid. Oke, caranya bikin gimana? Tembaga 2. Berarti Cu2 plus oksida O2-. O itu selalu 2-. Nah, berarti jadinya Cu2O2. Kalau sama kayak gini harus disetarain. CuO. Disetarain, disederhanakan. Bu, Ya? kayaknya belum share screen deh, Bu. Astagfirullah. Sorry. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Iya, thank you terus. ya. Oh iya, benar. Nah, ini udah kelihatan? Nah, udah. Sudah, Bu. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, kalau menjawab soal nomor 14 sama nomor 15 kan setipe ya. Persamaan reaksi yang setara dan lengkap. Berarti kita satu-satu dulu dicek apa aja senyawa yang direaksikan. Nah, ada tembaga 2 oksida. Tembaga 2 berarti Cu2 plus. Oksida yaitu O2-. Kita pasangkan kayak biasa membuat senyawa CuO, jadinya CuO. Fasenya tulis kalian karena dia serbuk, sudah pasti bentuknya adalah solid. S-nya di sini bukan serbuk ya maksudnya ya, solid. Nanti dikira S itu serbuk. Gitu. Nah, itu fasenya solid. Terus, dalam asam klorida. Asam itu ada H plusnya. Asam klorida. Hafalin aja asam yang direaksikan itu kalau nggak salah nanti di soal asam klorida kok. HCl. Dari apa? Dari H+, asam itu identik dengan adanya H+, Cl-nya itu adalah Cl. Nah, larut dalam berarti kan dia masuk ke larutan nih. Nah, berarti fasenya si HCl adalah aqueous atau larutan. Gitu. Membentuk tembaga 2 klorida. Tembaga 2 klorida. Tembaga 2 klorida. Kita tulis lagi tembaga 2-nya dulu. Tembaga 2 Cu2+. Klorida Cl-. Kalau kita pasangkan jadi Cu, Cl, 2-nya turun. 2. Nah, gitu. Dan air. Oke, CuCl2 itu fasenya aqueous. Kalau kan udah larutan nih, nggak mungkin dong serbuk dilarutin ke larutan, nanti jadinya padat lagi, padat semua tuh nggak mungkin, pasti ada airnya. Makanya hasilnya juga aqueous. Air, bisa ya kalau air H2O, ya fasenya liquid. Reaksinya, kalian udah identifikasi nih masing-masing senyawa yang direaksikan, tinggal ditulis aja. CuO, fasenya solid, direaksikan dengan apa? HCl, fasenya apa? Aqueous. Jadi apa? Jadi CuCl. 2 yang fasenya juga aqueous plus plus H2O yang fasenya liquid. Jadi lengkap kayak gini. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Karena kita belum menyetarakan. Stepnya agak banyak ya, apa-apa. Nah, setarakan sekarang. Cu di sini di kiri ada berapa? 1. Cu di kanan 1 juga. Udah setara. Terus H dulu apa U dulu? Cl dulu dong, kan? H sama O terakhir. Cl-nya di kiri ada 1, di kanan
2. Berarti harus kita setarakan kali 2. Jadi di sini ada 2. Masuk naik ke atas ya. Pengalinya ini yang naik ke atas biar sama. Oke, CL, CU-nya udah setara. Sekarang H-nya. H-nya ada 2. Di kanan ada 2 juga. Sudah setara kah? Udah ya. Oke, O-nya sekarang. O-nya di kiri 1. O-nya di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, udah setara. Ini reaksinya sudah jadi lengkap. Jawab soalnya sampai situ nilainya lengkap. Semoga nanti penyetaraannya nggak susah. Kalau udah bikin kayak gitu dari awal kayaknya nggak susah deh nyetarainnya. Semoga. Oke. Nah, nomor 15 sama ya, nanti silakan dikerjakan buat latihan. Logam magnesium itu Mg aja, nggak ada Mg2+. Kalau ion magnesium baru Mg2+. Kalau logam magnesium hanya Mg, fasenya logam pasti padat. Nggak ada logam cair kan? Logam padat. Kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida lagi tuh, HCl lagi. Terus membentuk magnesium klorida MgCl2. Fasenya aquos. Dan gas hidrogen yang fasenya G. Oke, sampai nomor sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nanti kalau masih bingung pertanyaan, boleh kirim ke WA saya, nanti saya balas. Sampai malam juga nggak apa-apa kok. Kalau kalian belajarnya emang sampai malam, jangan kemalaman belajarnya. Good luck buat besok. Ini nanti saya share di YouTube, saya upload dulu di YouTube. Terima kasih semuanya yang udah ikut hari ini, yang belum bisa ikut nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube aja. Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, terima kasih. Bu, saya mau tanya. Ya, yang mau nanya silakan. Itu kan nomor 13 kan disuruh setarakan kan, Bu? Iya. Itu biasanya kan reaktannya yang kurang, Bu, daripada produknya. Ya, itu kalau itu bakal ada soal yang produknya kurang nggak daripada reaktannya? Bisa jadi ada. Sama aja. Yang kurang ya yang dikaliin. Gitu aja. Terus Ibu, saya mau bertanya. Untuk nomor yang 15 itu nanti akan tetap berdasarkan soal cerita seperti itu atau nanti sudah ada dalam bentuk apa namanya? Variabel. Iya. Jadi, Pak, kayak gini soalnya mirip dalam bentuk kayak gini. Jadi tetap soal cerita. Tetap soal cerita, kecuali yang kayak gini juga ada, yang kayak nomor 13 juga ada. Semangat aja nggak apa, bisa. Insya Allah. Insya Allah. Oke, sampai sini dulu ya. Ini saya mau lanjut sama anak kelas 11 yang kemarin ketinggalan ikut OSN yang materinya dia yang ketinggalan gitu. Oke. Mau tambahan dulu. Good luck untuk PHB-nya, nanti saya kirim link untuk video, dan sebelum nonton video ada saya kirimin link juga nanti. Oke, terima kasih.